Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan, saya Mustaghfir Ashar As-Siddiq, mahasiswa PBA Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi mengenai hadis makbul. Namun sebelumnya, marilah kita buka presentasi pada kesempatan kali ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita memasuki pada materi yang pertama, yaitu pengertian hadis makbul. Apakah hadis makbul itu? Jadi ini pengertian hadis makbul adalah menurut Profesor Dr. Mahmud Tohan dalam kitab Taisir Mustalah Al-Hadis, jika ditinjau kuat dan lemahnya sanad atau kualitas, hadis ahad itu terbagi menjadi dua, yaitu makbul dan mardud. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berpresentasi tentang hadis makbul. Hadis makbul sendiri secara bahasa diartikan sebagai diterima atau dibenarkan. Kemudian secara istilah, yaitu hadis makbul adalah hadis yang telah sempurna syarat-syarat penerimaannya. Kemudian hadis ini yang dapat diterima sebagai hujah. Kemudian juga jumhur ulama sepakat bahwa hadis sahih dan hasan juga digunakan sebagai hujah. Pada prinsipnya, baik hadis sahih maupun hadis hasan mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima atau makbul. Walaupun rawi hadis hasan kurang hafalannya dibanding dengan rawi hadis sahih. Namun, rawi hadis hasan masih terkenal sebagai orang yang jujur dan daripada melakukan dusta. Jadi masih memang hafalannya untuk perawi hadis yang hasan ini grade-nya di bawah perawi hadis sahih. Namun keduanya, hadis hasan dan hadis sahih ini tetap dapat diterima sebagai hujah atau sebagai dalil untuk digunakan di dalam beribadah. Nah, kemudian hadis makbul ini dibagi menjadi dua, yaitu seperti yang tertulis di sini. Menurut kekuatan tingkatannya, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Nah, sedangkan hadis sahih dan hadis hasan juga terbagi menjadi dua. Jadi totalnya ini sebenarnya ada 4 menurut tingkatan kekuatannya. Nah, yang pertama hadis sahih li dzatihi, yang kedua hadis sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan juga yang terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Oke, kita memasuki pada yang bab selanjutnya. Subbab selanjutnya, yaitu hadis sahih dan contohnya. Perlu kita ketahui bahwasanya hadis sahih secara bahasa berarti sehat, atau lawan kata dari kata sakim, sakit, ya. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani secara istilah adalah hadis yang bersambung sanadnya atau jalur periwayatannya melalui penyampaian para perawi yang adil, dobit, dari perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatan, tanpa ada syadz dan juga tanpa adanya ilat atau cacat, penyakit. Kemudian apakah yang dimaksud dengan bersambung sanadnya? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya masing-masing perawi mengambil hadis dari perawi di atasnya secara langsung, ya, langsung, bukan secara online. Dari awal periwayatan hingga ujung akhir periwayatan. Kemudian perawi yang adil. Apakah yang dimaksud dengan adil itu? Yang kalau di bahasa Indonesia itu kan adil itu mungkin diistilahkan meletakkan pada pada tempatnya masing-masing sesuai takarannya. Tapi kalau di sini di dalam ilmu hadis ini sudah ada
kriterianya. Seorang perawi disebut adil jika memenuhi kriteria sebagai yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat tidak fasik, dan juga tidak cacat muruah atau wibawanya, atau tidak tercela di masyarakat. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan hadis tapi bukan muslim itu berarti nggak diterima, atau tidak balik, atau tidak berakal, itu juga tidak diterima. Nanti ada penjelasannya tersendiri. Oke, kemudian yang selanjutnya perawi yang dzabit. Apakah yang dimaksud dzabit itu? Nah, di sini dijelaskan artinya perawi ini adalah orang yang kuat hafalannya, sehingga hadis yang dia bawa ini tidak mengalami perubahan. Dan perawi dzabit ini ada dua jenis. Yang pertama, dzabit karena memang benar-benar kuat hafalannya, kekuatan hafalannya. Nah, di sini disebut dengan dzabtus shadr, yaitu dia benar-benar menghafalkan hadis yang pernah dia terima dengan benar-benar hafal. Nah, kemudian yang kedua adalah dzabit karena ketelitian catatan. Nah, jadi dia menghafal, namun dia juga mempunyai catatan karena hafalannya kalau langsung dia itu memang kurang bagus. Jadi memang dia mencatat untuk menambah kekuatan hafalannya, yaitu di sini disebutkan sebagai dzabtul kitabah. Nah, kemudian di sini juga disebutkan untuk dzabtul kitabah ini, perawi yang memiliki dzabtul kitabah hadisnya bisa diterima jika dia menyampaikannya dengan membawa catatan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang dzabtul kitabah itu juga mempunyai hafalan, namun hafalannya tidak sekuat yang dzabtus shadr, yang benar-benar memang dari awal sampai akhir hanya benar-benar menghafal dan kuat hafalannya. Kemudian tanpa syudz atau tanpa syadz, yang artinya hadis yang diriwayatkan itu tidak bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dengan jalur yang lebih terpercaya. Kemudian tanpa ilat. Ilat ini adalah cacat ya. Nah, di sini kalau di sini berarti cacat hadis adalah sebab tersembunyi yang mempengaruhi kesahihan hadis meskipun bisa jadi zahirnya tampak sahih. Kita masuk pada yang selanjutnya. Berikut ini adalah contoh hadis sahih li dzatihi. Saya bacakan, an Abi Hamzata Anas bin Malikin khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, beliau bersabda ya, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya kitab Al-Iman, bab minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, pada hadis nomor ke-13, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya yaitu pada bab Al-Iman juga. Kemudian kita ini ya catatan di sini sudah dijelaskan makna hadis sahih li dzatihi yang tadi itu. Hadis sahih yang li dzatihi. Kemudian kita masuk pada hadis sahih yang berikutnya. Jadi perlu diingat tadi ada dua hadis sahih, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Untuk tingkatan kekuatannya itu lebih kuat sahih li dzatihi. Kemudian kita masuk pada yang kedua yaitu sahih li ghairihi. Nah, secara bahasa berarti hadis yang menjadi sahih karena hadis yang lainnya, atau bisa dikatakan hasan tambah hasan maka menjadi hadis sahih li ghairihi. Nah, kemudian di sini dijelaskan sebuah hadis datang dari dua jalan, salah satunya menguatkan yang lain, maka derajat hadis yang satu akan naik dari derajat sebelum sahih dengan kehadiran hadis yang lain tadi kepada derajat sahih li ghairihi. Dan untuk matan hadis tersebut dikatakan sahih li ghairihi, atau bisa dikatakan sebagai hadis hasan ditambah dengan hadis hasan.
seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, contoh di sini tertulis contoh yaitu hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada nomor 22 dalam kitab Sunan beliau, yaitu dari hadis Muhammad bin Amr dari Amr bin Abi Salamah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli wudu'in, yang artinya kalau bukan karena akan memberatkan umatku, yaitu umat Islam, maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap saat ketika akan wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muhammad bin Amr bin Alqamah ini adalah seseorang yang jujur, akan tetapi beliau tidak mungkin di dalam hafalannya. Maka hadis beliau dari jalan ini bernilai hasan. Berdasar hal ini, hadis ini juga memiliki jalur periwayatan yang lain yang menjadikan hadis ini terhukumi sebagai hadis sahih li ghairihi. Nah, seperti yang tadi, yang di atas ini. Nah, itu kan hadis sahih li ghairihi itu terjadi karena adanya hadis hasan ditambah dengan hadis hasan. Oke, sampai sini insya Allah bisa dipahami ya. Oke, kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu hadis hasan dan contohnya. Ya, jadi seperti yang disebutkan tadi, hadis itu ada ahad, ada yang apa tadi? Ada yang makbul, ada yang mardud ya. Nah, kemudian kita masuk di hadis yang makbul, ada hadis yang sahih dan hasan. Hadis sahih ada dua, lidzatihi sama li ghairihi. Hadis hasan pun juga ada dua, lidzatihi sama li ghairihi. Oke, kita masuk pada bab hadis hasan. Kalau cuma disebutkan hasan seperti ini berarti maksudnya adalah hasan lidzatihi, termasuk juga sahih ya. Sahih apabila disebutkan hanya mengatakan kata sahih, maka yang dimaksud adalah sahih lidzatihi. Tapi kalau ada tambahan kata sahih li ghairihi berarti hasan ditambah hasan. Oke, kita masuk hadis hasan dan contohnya. Secara bahasa berasal dari kata al-jamal yang artinya indah atau baik. Maaf, ini ada keliru ketik. Oke, kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani secara istilah yaitu sebuah khobar yang diriwayatkan oleh yang adil, ringan kedzabitannya daripada yang sahih. Nah, ringan di sini maksudnya adalah kualitas hafalannya itu di bawah kualitas hafalan para perawi yang meriwayatkan hadis sahih. Kemudian bersambung sanadnya, kemudian tidak cacat dan tidak ada syadz atau kejanggalan. Contohnya adalah hadis hasan lidzatihi adalah berikut. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 22 dalam kitab Sunannya, yaitu dari hadis Muhammad bin Amr dari Amr bin Abi Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli wudu'in. Seperti yang tadi, yang artinya ya, kalau bukan karena akan memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis sahih li ghairihi, hadis tadi juga sama dengan pada hadis hasan lidzatihi. Nah, kalau berdiri sendiri tanpa ada penguat hadis yang lain, maka masuknya hadis hasan lidzatihi. Tapi kalau yang pada slide ke-6 ini dimasukkan menjadi hadis sahih li ghairihi karena hadis hasan tadi ada periwayat lain yang meriwayatkan hadis yang sama tapi dengan jalur periwayatan yang lain, maka menjadi hadis sahih li ghairihi. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, di sini hadis ke-7, slide ke-7 ini, Muhammad bin Amr bin Alqamah ini adalah seseorang yang jujur, akan tetapi beliau tidak mungkin dalam hafalannya. Maka hadis dari beliau ini bernilai hasan lidzatihi. Oke, kita masuk pada slide ke-8, hadis hasan li ghairihi dan contohnya. Nah, kalau tadi ada hadis sahih lidzatihi, kemudian ada hadis sahih li ghairihi, kemudian ada hadis hasan lidzatihi, kemudian
Di sini yang terakhir ada hadis hasan li ghairihi. Nah, apakah yang dimaksud dengan hadis hasan li ghairihi? Berikut adalah penjelasannya. Yaitu adalah hadis yang dilihat dari sanadnya dhaif, namun dikuatkan dari jalur yang lainnya. Tetapi tidak mengandung syadz atau janggal ya. Dan tidak mengandung ilat atau cacat, atau bisa disebut hadis dhaif yang dikuatkan dengan hadis dhaif lainnya. Jadi ya cuma seperti tingkat. Kalau dilihat dari hadis sahih sampai hadis hasan li ghairihi-nya ini. Contohnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Thayyibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa thayyibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu." Yang artinya sifat parfum laki-laki itu baunya nampak sedangkan warnanya tersembunyi. Adapun sifat parfum wanita warnanya nampak namun baunya tersembunyi. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Namun di sini ada seorang perawi yang majhul, tidak disebut namanya dalam hadis ini. Penguat hadis ini pun lemah, dhaif menurut Al-Hafidz Abu Thahir. Namun Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Jami'ul Ahkam An-Nisa menyatakan bahwa hadis ini hasan li ghairihi, yaitu melihat jalur yang lain. Di sini ada Tirmidzi, ada An-Nasa'i juga. Nah, di sini dikuatkan dari dua hadis ini, tapi dua orang yang meriwayatkan berbeda. Oke, kita masuk pada slide yang selanjutnya, yaitu slide ke-9. Oke, kalau tadi kita sudah membahas hadis makbul ditinjau dari kuatnya kualitas atau kualitasnya bagus atau tidak. Sekarang kita akan membahas hadis makbul ditinjau dari sifatnya. Hadis makbul ditinjau dari sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadis makbul ma'mulun bih, yang dapat diterima menjadi hujah dan dapat pula diamalkan. Kemudian yang kedua adalah hadis makbul ghairu ma'mulin bih, yang tidak dapat diamalkan tapi diterima menjadi hujah. Oke. Sedangkan dari hadis makbul yang ditinjau dari sifatnya yang terbagi menjadi dua tadi, itu masih terbagi menjadi beberapa. Yang pertama hadis makbulun ma'mulun bih. Nah, ini terbagi menjadi 4, yaitu hadis muhkam, hadis mukhtalaf, hadis rajih, hadis nasikh. Kemudian yang kedua itu hadis makbul ghairu ma'mulin bih, juga terbagi menjadi 4, yaitu hadis mutasyabbih. Kemudian yang kedua hadis mutawaqqaf fih. Kemudian yang ketiga hadis marju. Kemudian yang keempat hadis mansukh. Oke, kita masuk pada hadis makbul ma'mulun bih yang pertama. Oke, yang pertama adalah hadis makbul ma'mulun bih, hadis makbul yang diterima sebagai hujah dan bisa diamalkan, yaitu hadis muhkam. Muhkam menurut bahasa artinya yang dikokohkan atau yang diteguhkan, yaitu hadis-hadis yang tidak mempunyai saingan dengan hadis yang lain, yang dapat mempengaruhi artinya. Dengan kata lain, tidak ada hadis lain yang melawannya. Dikatakan muhkam ialah karena dapat dipakai sebagai hukum lantaran dapat diamalkan secara pasti tanpa syubhat sedikit pun. Dan kebanyakan hadis itu tergolong kepada jenis ini, yaitu jenis muhkam. Sedangkan yang bertentangan jumlahnya sedikit. Contoh, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, haddatsana Laitsu, qala haddatsani Sa'idul Maqbari Abi Syarihil Adawi, qala sami'tu udna wa absarati ainai hina takallamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqul man kana yu'minu billahi wal yaumil akhirati falyukrim jarahu. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Al-Laits, ia berkata, bercerita kepada Said Al-Maqburi dari Abu Syuraih
Suraih Al-Adawi, ia berkata, saya mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan kedua mataku manakala Nabi SAW bercakap-cakap. Beliau SAW bersabda, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Mohon maaf di sini hadis tulisannya di sini katanya kurang ya. Di sini kan wal yaumil akhir. Di sini harusnya ada fal yukrim jarohu. Cuma di sini lupa, nggak ketulis. Itu untuk hadis yang makbul makmulun bih, menjadi hujah dan bisa diamalkan. Nah, kita kan kalau di masyarakat kita juga bisa jelas-jelas harus mengamalkan, memuliakan tamu. Itu ya. Jadi itu jelas bisa. Kemudian kita masuk pada yang kedua, yaitu hadis mukhtalaf, yang artinya adalah yang bertentangan atau yang berselisih. Sedangkan secara istilah adalah hadis yang diterima namun pada zahirnya kelihatan bertentangan dengan hadis makbul lainnya dalam maknanya. Akan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan antara keduanya, yaitu kedua buah hadis yang berlawanan. Kalau bisa dikompromikan, maka diamalkan kedua-duanya. Nah, kemudian bagaimana cara mengkompromikannya? Yaitu untuk mendudukkan hadis-hadis yang mukhtalaf ini keliru ini, bukan mukalaf ya, mukhtalaf. Para ulama menggunakan dua cara, yaitu yang pertama thariqatul jam'i, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang kelihatannya berlawanan. Kemudian didudukkan satu persatu sehingga semua hadis tersebut dapat dipakai. Kemudian yang kedua adalah thariqatut tarjih, yaitu hadis-hadis yang zahirnya kelihatan bertentangan satu dengan yang lain. Kemudian dicari keterangan yang lebih kuat atau yang paling kuat. Nah, kemudian dalam menyikapi hadis atau riwayat yang mukhtalif atau mukhtalaf ini, para ulama selalu memakai thariqatul jam'i terlebih dahulu, karena dengan cara ini semua dalil dapat dipakai. Kemudian setelah benar-benar tidak ada jalan untuk menjamak atau menggabungkan kedua hadis yang kelihatannya berselisih namun aslinya tidak, baru mereka menempuh cara thariqatul tarjih sebagai usaha terakhir. Contohnya adalah haddatsana Yahya ibnu Yahya akhbarona Dawud ibni Abdurrahman A'an Umar ibnu Jabir ibni Roidi Abisya'sas an ibni Abbas annahu qala tazawwaja Rasulullah alaihi wasallam Maimunah wa huwa muhrimun, yang artinya dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah telah menikahi Maimunah sedang beliau dalam keadaan berihram. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya an Yazid ibnil Asim an Maimunah qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halalun, yang artinya dari Yazid bin Asim dari Maimunah, ia berkata Rasulullah SAW menikahiku sedang beliau sedang dalam ihlal atau keluar dari ihram. Hadis riwayat Muslim. Dua-duanya ini diriwayatkan dari Muslim, namun yang pertama ketika itu Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan berihram, yang kedua Nabi menikahi Maimunah dalam ihlal atau tidak dalam keadaan berihram. Kedua riwayat tersebut derajatnya sama-sama sahih. Namun jika dilihat terdapat pertentangan di antara keduanya. Oleh karena itu para ulama ada yang menggunakan thariqatul jam'i dan ada juga yang menggunakan thariqatut tarjih. Kemudian kita masuk pada hadis makbul makmulun bih yang ketiga, yaitu hadis rajih. Di sini sudah tertuliskan hadis rajih marji. Oke, disebut hadis rajih karena di sini adalah sebuah hadis yang terkuat di antara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
Jika tidak dapat diketahui mana yang terdahulu dan mana yang terkemudian, hendaklah dicari dan diperiksa jalan-jalan datangnya untuk menguatkan yang satu atas yang lain. Maka yang dipandang lebih kuat dinamai rojih atau yang kuat, dan yang menentangnya dinamai marjuh atau yang tidak kuat. Dan yang rojih itulah yang diamalkan, sedang yang marjuh itu ditinggalkan atau tidak dapat dipakai dan tidak diamalkan. Contoh hadis marjuh adalah, barang siapa berjunub sehingga subuh, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian hadis yang rojih, yang kuat adalah sebagaimana contoh ini adalah Nabi SAW berjunub sehingga sampai subuh dari karena bersetubuh, bukan karena bermimpi. Kemudian beliau berpuasa. Hal itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah. Nah, di sini ada penjelasannya. Hadis yang pertama menerangkan bahwa orang yang tidak mandi junub sebelum terbit fajar maka tidak bisa berpuasa, maka ia wajib mengganti puasa pada hari itu. Hadis kedua menerangkan bahwa Nabi sendiri junub sehingga masuk subuh. Nabi berjunub sebelum terbit fajar, namun sesudah masuk subuh baru Nabi mandi. Nah, hadis-hadis ini berlawanan dan tidak dapat diketahui mana yang terdahulu dan mana yang terkemudian. Karena itu, para ulama hadis akhirnya memeriksa mana yang lebih kuat. Maka mereka dapati bahwa hadis yang tidak membolehkan itu diriwayatkan oleh seorang saja, yaitu Abu Hurairah. Sedangkan hadis yang kedua diriwayatkan oleh dua orang istri, yaitu istrinya Nabi, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah. Sedangkan kedua istri beliau itu pasti tentu lebih mengetahui tentang keadaan Nabi Muhammad SAW daripada Abu Hurairah. Karena ya mereka yang pertama istri, yang kedua hidup bersama, serumah, ya, serumah dengan Nabi maksudnya. Lantaran hadis yang kedua, dua orang yang meriwayatkan, dikuatkanlah hadis yang kedua atas hadis yang pertama. Dengan demikian, hadis yang kedua lah yang kita pakai dan dinamakan hadis yang rojih atau yang kuat. Sedang hadis yang pertama tadi dinamakan hadis yang marjuh atau tidak dipakai atau tidak kuat. Kita masuk pada yang keempat, yang terakhir dari hadis makbul makmulun bih, hadis yang diterima sebagai hujah dan bisa diamalkan. Yaitu yang keempat adalah hadis nasih. Nasih ya. Hadis nasih adalah hadis yang datang lebih akhir dan menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalam hadis yang datang sebelumnya atau datang mendahuluinya. Hadis nasih itu berarti hadis yang menghapuskan ketentuan hukum hadis yang datang sebelumnya. Kemudian hadis yang dihapuskan ketentuan hukumnya dinamakan mansukh. Contoh hadis yang dimansuhkan adalah contoh hadis yang nasih atau menghapuskan hadis yang ketentuan hukum yang sebelumnya adalah, dahulu aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, melarang kamu dari berziarah kubur, maka sekarang hendaklah kamu berziarah kubur. Hadis riwayat Muslim. Itu kemudian kita sudah selesai membahas hadis makbul dari yang ditinjau dari sifatnya, yaitu dua tadi, hadis makbul makmulun bih yang bisa diterima sebagai hujah dan diamalkan. Kemudian yang kedua, hadis makbul ghairu makmulin bih. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua ditinjau dari sifatnya, yaitu hadis makbul ghairu makmulin bih. Ada 4 tadi. Oke, yang pertama adalah hadis mutasyabih. Mutasyabih artinya adalah hadis yang samar, yaitu hadis yang samar atau sukar atau sulit dipahami dan tidak bisa diketahui maksud dan tujuannya. Maka ketentuan hadis mutasyabih ini adalah kita cukup mengimani adanya hadis itu, namun tidak boleh mengamalkannya. Contoh adalah perkataan Nabi
Yang artinya sesungguhnya tertutup hatiku dan aku akan meminta maaf kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Arti hadis tersebut sudah jelas. Namun tentang maksud dan tujuannya para ulama berbeda pendapat. Contoh yang lain adalah berada di dalam Sarah Muslim yang mana terdapat 6 pendapat tentang hadis tersebut. Kemudian hadis mutasyabih ini sangat sedikit sekali jumlahnya dibandingkan dengan hadis yang muhkam, ya, yang bisa diambil sebagai hujah dan bisa diamalkan kalau muhkam tadi ya, karena masuk di makmulun bih. Kemudian sebagian besar hadis mutasyabih itu terdapat pada persoalan-persoalan yang gaib, yang mana kita tidak akan bisa tahu kalau persoalan gaib ya. Kemudian kita masuk yang kedua, jika melihat tinjauan hadis tadi, hadis makbul dari sifatnya, yaitu adalah hadis mutawaqqif, yang artinya hadis mutawaqqif yaitu dua buah hadis makbul yang saling berlawanan. Hadis makbul tadi hadis yang bisa diterima ya, namun saling berlawanan dan tidak bisa dikompromikan, tidak bisa ditarjihkan, dan tidak dinasahkan. Maka kedua hadis ini dibekukan sementara. Oke, kita lanjut. Hadis marju. Hadis marju yaitu hadis yang makbul yang ditenggang oleh hadis makbul lain yang lebih kuat. Kalau yang ditenggang itu bukan hadis makbul, maka bukan disebut hadis marjuh. Jadi tadi ya, hadis marjuh itu hadis yang ada jarak atau terpisahkan oleh hadis makbul lain yang lebih kuat. Tapi kalau yang diberi jarak atau terpisah itu bukan hadis makbul, maka bukan disebut hadis marjuh. Sampai sini paham ya? Jadi rajih sama marjuh. Kalau kurang paham nanti silahkan tanya. Bisa komen di bawah video ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, yang terakhir adalah hadis mansuh. Yang keempat ya. Nah, hadis mansuh secara bahasa artinya hadis yang dihapus, yakni hadis makbul yang telah dihapuskan. Ingat, jangan pusing-pusing ya. Makbul itu artinya diterima, tapi karena di sini mansuh ya berarti diterima tapi dihapuskan karena adanya hadis yang nasih ya, oleh hadis makbul yang datang kemudian. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa, jika masih pusing itu silahkan kalian pahami lagi hadis makbul dan mardud. Kemudian ada hadis makbul, ada hadis mardud. Kemudian yang saya bahas hadis makbul. Makbul itu diterima ya. Kemudian ada hadis makbul yang terbagi secara kualitas hadisnya itu, sanadnya ya, kualitas sanadnya itu ada 2, sahih dan hasan. Kemudian sahih dan hasan juga terbagi 2, lidzatihi, sahih lidzatihi, sahih li ghairihi, hasan lidzatihi, hasan li ghairihi. Kemudian hadis makbul juga jika dilihat dari sifatnya maka ada 2, hadis makbul makmulun bi dan hadis makbul ghairu makmulin bi ya. Dan itu terbagi menjadi 4. Kemudian yang di hadis makbul ghairu makmulin bih ini memang sengaja tidak saya beri contoh karena sudah saya sebutkan pada contohnya itu sudah terangkum pada hadis makbul makmulun bih ya, sudah terangkum di situ. Maka pada hadis yang makbul ghairu makmulin bih tidak saya berikan contoh. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf banyak salahnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari lagi. Jika masih ada keliru atau masih ada pertanyaan bisa
ditanyakan. Kalau saya bisa jawab nanti saya bantu menjawab. Tapi kalau tidak ya tanya Mbah Google. Terima kasih. Oke, saya cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.